Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Wulan Febriantini, guru kelas 5 dari SDN Papak Serang. Di sini saya telah mereview buku dengan model paragraf AI. Buku yang saya review berjudul Sultan Mahmud Badarudin II. Penulis Dr. Agnes Mardana Sapuan, ilustrator Adang Wibawa Yoga, penerbit Mutiara Sumber Widya, tahun terbit 2010, jumlah halaman 76 halaman. Alasan mengapa saya memilih buku ini karena saya tertarik dengan salah satu pahlawan nasional, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II. Isi buku cerita ini mengenai riwayat hidup beliau dan perjuangannya. Sultan Mahmud Badarudin II lahir di Palembang pada tahun 1767 dari keluarga bangsawan. Sang ayah bernama Sultan Mahmud Bahauddin dan sang ibu bernama Ratu Agung Datuk Murni. Beliau dinobatkan sebagai sultan pada usia 37 tahun untuk memerintah Palembang. Semasa kecilnya, beliau mengenyam pendidikan kenegaraan dari sang ayah, sedangkan pendidikan keagamaan dari tokoh ulama yang tinggal di daerah sekitar keraton. Walaupun beliau lahir dari keluarga bangsawan, beliau dikenal sebagai sosok yang senang bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan rakyat biasa, sehingga itu membuat kepribadiannya menjadi pemuda yang tumbuh dengan pemikiran yang luas. Beliau juga dikenal sebagai bangsawan yang cerdas, berwibawa, bijaksana, gagah berani, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur. Reputasinya sangat mengagumkan. Itu bisa dilihat dari beliau saat membantu sang ayah untuk membangun benteng dan menyusun strategi untuk peperangan. Sebagai sultan, beliau telah memimpin peperangan untuk melawan penjajah, yaitu dari Inggris dan Belanda. Perlawanan utamanya dikenal sebagai Loji Sungai Aur, di mana beliau dapat mengakhiri peperangan dari kekuasaan Belanda. Faktor utama yang membuat Belanda menginginkan Palembang yaitu ketika ditemukannya timah di daerah Bangka. Pada saat itu, Belanda mendirikan loji atau kantor di Sungai Aur sebagai langkah pertama penjajahan Belanda. Akibatnya perang pun terjadi. Namun setelah itu kekuasaan diberikan kepada Jenderal Thomas dari Inggris. Sultan pun menentang, tidak setuju. Maka peperangan pun terjadi setelah itu. Peperangan terjadi sangat sengit dan cukup panjang untuk membebaskan Palembang dari kekuasaan Belanda. Namun setelah perjuangan panjang itu, pada akhirnya Palembang jatuh kepada kekuasaan Belanda. Setelah kerajaan tumbang, beliau dan keluarganya diasingkan ke Ternate dan hidup hingga ajal menjemputnya pada tahun 1852. Atas perjuangannya, sosok beliau diabadikan dalam sebuah gambar yang dapat kita temukan pada uang pecahan Rp10.000, dan atas segala perjuangan dan jasanya beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Adapun hikmah yang dapat diambil, kita dapat mencontoh dan meniru sifat dari beliau, di mana beliau terlahir dari keluarga bangsawan tetapi sifatnya rendah hati dan mau bergaul dengan siapa saja termasuk dengan rakyat biasa. Kita juga dapat mencontoh perjuangan beliau yang gagah dan gigih untuk mempertahankan wilayah dan rakyatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.